Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Rio Rahmat, calon guru penggerak angkatan 10. Mari teman-teman kita dengarkan bersama-sama refleksi saya. Saya menggunakan metode refleksi 4C, yaitu Connection, Challenge, Concept, dan Change. Pertama itu Connection. Apa itu Connection? Yaitu mengaitkan materi yang didapat dengan tugas kita sebagai guru. Yang kedua itu Challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktik yang kita jalankan selama ini? Yang ketiga itu adalah konsep, menceritakan konsep yang dipelajari untuk selalu dibawa bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang keempat dan terakhir itu adalah change, perubahan apa yang akan nantinya kita lakukan setelah menjadi ataupun mendapatkan guru penggerak atau setelah pendidikan ini. Mari kita dengarkan bersama-sama itu connection. Saya juga mencoba refleksi yang pertama itu connection. Kita sadari materi dalam modul 1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat terkait dengan tugas saya sebagai pendidik dan tempat saya bertugas, teman-teman. Terutama pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang makna menuntun. Sebab kita sebagai guru pasti bertemu dengan kemampuan anak yang berbeda-beda sesuai bakat dan minatnya. Jadi menuntun inilah yang nantinya akan membawa guru untuk mengembangkan setiap potensi anak melalui gaya belajar yang sesuai kodrat, sehingga selalu berpihak pada murid. Apalagi tugas kami sebagai CGP tidak hanya melakukan perubahan gaya belajar pada peserta didik, namun kolaborasi kerjasama pada setiap tugas dan materi yang ada di pendidikan guru penggerak ini juga sangat membantu kami mengembangkan dan mengeluarkan praktik baik ini di lingkungan sekolah, baik rekan sejawat guru, kepala sekolah, ataupun pengawas. Yang kedua itu challenge. Adakah di materi atau pendapat narasumber yang beda dari praktik yang kita jalani selama ini? Jadi selama mengikuti praktik pembelajaran pendidikan guru penggerak, banyak materi serta pembelajaran berbeda yang saya dapatkan baik dari Ibu Fasil, Bapak PP, serta Ibu Struktur terkait materi modul pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ternyata selama saya melakukan aktivitas pembelajaran selama ini masih banyak kekurangan, teman-teman. Terutama terkait materi kodrat anak. Baik Ibu Fasil, Bapak PP, bahkan Ibu Struktur selalu merancang pembelajaran dengan hal-hal permainan di sela-sela pembelajaran berlangsung, agar aktivitas pembelajaran tidak monoton. Sebab menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain. Jadi saya sadar akan kekurangan saya tentang gaya belajar yang sering sekali saya lupakan untuk mengaitkan pembelajaran dengan bermain, teman-teman. Hal ini menjadi masukan bagi saya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya semakin menarik. Nah, di sini harus kita sadari, teman-teman, ya, harus kita fokus. Yang ketiga itu konsep. Jadi konsep itu di sini saya coba menceritakan konsep utamanya yang saya pelajari nantinya akan saya bawa selama menjadi calon guru penggerak, bahkan setelah menjadi guru penggerak. Jadi berbicara tentang konsep, mungkin konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar, teman-teman, akan selalu saya bawa selama menjadi guru penggerak, bahkan setelahnya, yaitu Ingar Sasang Tulada, Imandia Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Lewat konsep tersebut, saya yakin apabila kita tekun mengimplementasikannya, kita akan mampu menjadi guru yang dapat menuntun kodrat potensi anak sesuai bakat minat peserta didik, bahkan menjadi guru yang bisa beradaptasi sesuai kodrat perkembangan zaman sekarang kita hidup. Sehingga secara gotong royong nanti, teman-teman, kita dapat nantinya membangun pendidikan yang berkualitas dan melahirkan peserta didik yang berkarakter baik. Yang keempat itu adalah change, perubahan. Jadi perubahan dalam diri kita yang ingin kita nanti lakukan setelah mendapatkan materi dari modul 1 ini, yaitu saya pertama tentang memahami dan mengenal karakter setiap anak sehingga dapat menuntun anak dalam mengikuti pembelajaran. Kedua itu mengupgrade serta merancang setiap model metode pembelajaran yang bervariasi, teman-teman, pada setiap materi yang berorientasi dan berpihak pada anak. Ketiga, nantinya setelah saya memahami dan mengenal karakter anak serta merancang pembelajaran lewat metode dan model yang bervariasi, lalu nanti saya akan terapkan agar pembelajaran saya dapat mengembangkan kemampuan bakat minat kodrat anak serta sesuai dengan perkembangan kodrat era zaman sehingga saling berkaitan dan mampu menjalankan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, teman-teman. Nanti jadinya yang ketiga ini nanti saya akan menerapkan dari perubahan yang pertama saya jalanin dan yang kedua jalanin, yang ketiga adalah saya terapkan. Terima kasih, teman-teman, itulah refleksi saya. Mudah-mudahan